Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakasek Wakil Kepala Sekolah bidang akademik atau kurikulum, yang terhormat Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang mereview dan menyusun dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSW. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan inspirasi dan ilustrasi bagaimana menyusun dokumen KTSP menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu, bahasan kita beri judul mereview dan menyusun dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2020. Mengingatkan kembali pada Bapak dan Ibu bahwa penyusunan dokumen KTSP ini dilakukan setiap tahun. Penyusunannya memperhatikan daya dukung yang dimiliki oleh satuan pendidikan dan penyusunan dilaksanakan oleh tim atau dilaksanakan oleh tim pengembang kurikulum satuan pendidikan. Adapun mekanisme penyusunan KTSP-nya setiap tahun melalui tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu mereview, yaitu menganalisis dan mengkaji dokumen KTSP sebelumnya untuk memberikan data dan fakta atau masukan sebagai dasar untuk merevisi dokumen tersebut. Tahapan kedua, merevisi, yaitu memperbaiki atau menyempurnakan dokumen berdasarkan dari hasil review. Tahapan ketiga, hasil revisi dibuat menjadi draft dokumen untuk diverifikasi dan divalidasi oleh pengawas satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Tahapan keempat, draft yang sudah diverifikasi dan divalidasi menjadi dokumen baru untuk diimplementasikan oleh satuan pendidikan. Mengingatkan pula, sistematika dokumen KTSP ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, dasar hukum, acuan konseptual, prinsip pengembangan, dan tujuan penyusunan. Bab kedua, tujuan pendidikan di satuan pendidikan berisi tujuan pendidikan menengah, visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Bab ketiga, struktur dan muatan kurikulum berisi struktur kurikulum, muatan kurikulum, pembelajaran dan penilaian hasil belajar, dan mutasi peserta didik. Bab 4, kalender pendidikan berisi perhitungan minggu efektif, permulaan tahun pelajaran, waktu belajar, dan libur sekolah. Bab kelima ini berisi penutup. Selanjutnya Bapak dan Ibu, hal apa saja yang perlu direview dan direvisi dari dokumen sebelumnya untuk menjadi draft dan dokumen yang baru. Mari kita lihat bab per bab. Pada bab 1 pendahuluan, yang perlu direview dan direvisi yaitu pertama latar belakang. Cermati dan kaji oleh kita tentang konsep merdeka belajar, kondisi pandemi COVID-19, kegiatan belajar dari rumah atau tatap muka terbatas, hasil rapot mutu, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian sebelumnya, kendala yang dihadapi satuan pendidikan, potensi yang dimiliki satuan pendidikan, upaya-upaya yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperbaiki kondisi sebelumnya. Nah, hal-hal tadi itu akan dijadikan pertimbangan oleh kita sehingga hasil cermatan dan kajiannya ini dijadikan untuk dasar mereview dan merevisi latar belakang. Untuk revisi dasar hukum, tambahkan regulasi atau aturan-aturan yang terbaru yang berkaitan dengan kebutuhan penyusunan dokumen KTSP saat ini. Bila ada, buang regulasi atau aturan-aturan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen KTSP saat ini. Untuk acuan konseptual dan prinsip pengembangan KTSP, ini given ya Bapak dan Ibu, tuliskan saja sesuai isi yang ada pada Permendiknas nomor 61 tahun 2014. Untuk tujuan penyusunan dokumen KTSP, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
Bagi satuan pendidikan, tujuannya yang pertama sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua, sebagai dasar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai dasar dalam hal mengambil keputusan dan tindak lanjut terkait pembelajaran. Selanjutnya, kita lihat bab 2, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Pada bagian tujuan pendidikan menengah, Bapak dan Ibu, ini given ya, sesuai dengan isi peraturan Mendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang tujuan pendidikan menengah. Kemudian visi satuan pendidikan beserta dengan indikator ketercapaiannya. Ini mungkin saja sama dengan tahun sebelumnya, atau mungkin Bapak dan Ibu akan merevisi sesuai dengan tantangan dan perubahan cita-cita satuan pendidikan. Selanjutnya, misi satuan pendidikan. Ini Bapak dan Ibu bisa sama dengan tahun sebelumnya atau mungkin revisi sesuai dengan perubahan visi atau perubahan tantangan dan kondisi. Untuk tujuan satuan pendidikan, ini juga sama, mungkin bisa saja sama dengan tahun sebelumnya atau ada revisi sesuai dengan perubahan misi satuan pendidikan atau ada perubahan tantangan dan kondisi. Selanjutnya kita lihat struktur dan muatan kurikulum. Pada bab 3 ini ada struktur kurikulum, ada muatan kurikulum, ada pembelajaran dan penilaian hasil belajar, ada pula mutasi peserta didik. Untuk struktur kurikulum, di dalamnya berisi kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi inti nih, Bapak dan Ibu, ini juga given ya, sesuai dengan yang ada pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang kemudian direvisi oleh Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Untuk sajian mata pelajaran Bapak dan Ibu, untuk mata pelajaran pada kondisi normal itu yang pertama biasanya kelompok A dan B given sesuai dengan struktur kurikulum. Kelompok C ini sesuai dengan rancangan dan kesiapan sekolah atau tawaran sekolah. Kemudian alokasi waktunya ini sesuai dengan struktur kurikulum. Namun untuk mata pelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, kelompok A dan B-nya sama mungkin dengan kondisi normal tadi sesuai dengan struktur kurikulum. Kelompok C-nya sesuai dengan rancangan dan kesiapan sekolah. Namun alokasi waktu ini menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi COVID-19. Nah, Bapak dan Ibu, dalam dokumen yang kita susun, kedua-duanya dicantumkan dalam dokumen kurikulum kita. Untuk beban belajar pada kondisi normal, beban belajar sesuai dengan Permendikbud nomor 61 tahun 2014. Di situ ditetapkan jumlah minimal minggu efektif. Untuk SMA misalnya setiap jam pelajaran itu dilaksanakan selama 45 menit. Namun beban belajar pada masa pandemi COVID-19, beban belajarnya menyesuaikan. Mungkin saja minggu efektifnya berkurang dari yang sudah ditentukan per semesternya. Atau mungkin jam pelajaran setiap pertemuannya juga berkurang. Kalau SMA biasanya 45 menit, mungkin saja jam pertemuannya menjadi 40 menit atau mungkin 30 menit. Bapak dan Ibu, dalam dokumen KTSP kita, kedua-duanya dicantumkan ya. Untuk kompetensi dasar, cantumkan pada matrik jumlah KD per kelas per semester berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan jumlah KD hasil analisis menyesuaikan untuk pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Mengenai muatan kurikulum, untuk peminatan dan lintas minat, ini disesuaikan dengan rancangan dan kesiapan sekolah seperti yang disampaikan sebelumnya. Untuk muatan lokal, perhatikan tentang muatan lokal daerah atau satuan pendidikan. Kemudian bentuknya apakah terintegrasi atau mandiri.
Untuk pendidikan kecakapan hidup, ini sebaiknya memuat kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Berbagai kecakapan itu termuat dalam kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh sekolah. Untuk pengembangan diri, memuat kegiatan bimbingan konseling, ekstrakurikuler wajib pramuka, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat ditawarkan sekolah memperhatikan kondisi sekolah saat ini. Untuk kegiatan penguatan karakter PPK dan literasi, pada kegiatan PPK, implementasi PPK berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat apa saja kegiatannya yang ditawarkan oleh sekolah. Pada kegiatan literasi, implementasi literasi pembiasaan, pengembangan, dan dalam pembelajaran kegiatan literasinya ini juga apa saja. Untuk pendidikan berbasis keunggulan lokal, global, dan pendidikan kewirausahaan, disebutkan kegiatannya. Pendidikan berbasis keunggulan lokalnya apa saja, pendidikan berbasis keunggulan globalnya apa saja, pendidikan kewirausahaannya apa saja. Pada bagian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar, untuk proses pembelajaran, perhatikan prinsip pembelajaran sesuai dengan standar proses. Mungkin dicantumkan prinsipnya apa saja. Model, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, pola, kemudian model, metode, dan media pembelajaran masa pandemik COVID-19-nya seperti apa. Kemudian untuk penilaian hasil belajar, perhatikan bentuk, aspek, dan sajian penilaian. Kemudian perhatikan juga KKM-nya, kemudian tindak lanjutnya, remedial, dan pengayaannya seperti apa. Nah, baik kondisi normal maupun kondisi pandemi 19 ini tergambarkan dalam penilaian yang dituangkan dalam dokumen KTSP kita. Untuk kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik yang dicantumkan dalam dokumen kita, perhatikan tentang syarat dan prosedurnya. Kemudian untuk bagian mutasi peserta didik, mohon dicantumkan di situ tentang persyaratan dan mekanismenya sesuai dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Berikutnya kita lihat bab 4 kalender pendidikan. Pada kalender pendidikan ini yang pertama kita perhatikan tentang perhitungan minggu dan hari efektif. Yang perlu direview dan direvisi mungkin kita cantumkan selain kondisi normal juga kondisi darurat COVID-19. Jadi perhitungan minggu dan hari efektif memperhatikan kondisi darurat COVID-19. Kemudian permulaan tahun pembelajaran. Permulaan tahun pembelajaran ini berkaitan juga dengan permulaan pelaksanaan MPLS, memperhatikan masa COVID-19. Waktu belajar, cantumkan di situ waktu belajar kondisi normal dan kondisi darurat COVID-19. Nah, kemudian untuk libur sekolah itu disesuaikan dengan kalender akademik sekolah yang memperhatikan kalender akademik Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Pada bab kalender pendidikan, Bapak dan Ibu cantumkan ya rencana kegiatan satuan pendidikan selama 1 tahun. Agenda kegiatannya apa saja, waktunya kapan gitu kan, itu cantumkan di dokumen kita. Kemudian kalender akademik satuan pendidikan. Oke Bapak dan Ibu, kalender akademik satuan pendidikan ini bukan plek kalender akademikan dinas provinsi, tapi sudah pengembangan sesuai dengan kegiatan dan kalender yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Bab kelima ini berisi penutup dari dokumen kurikulum yang dibuat. Untuk halaman-halaman pendahuluan dokumen kurikulum yang kita buat atau KTSP yang kita buat, minimal ada covernya, kemudian berisi lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Ini minimal ya Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk halaman-halaman penunjang atau lampiran, ini yang pertama berisi lembar rekomendasi,
Yang kedua, berisi hasil verifikasi atau validasi. Yang ketiga, SK tim penyusun dokumen. Yang keempat, matrik kegiatan tim penyusun. Yang kelima, laporan hasil analisis konteks. Yang keenam, berita acara penetapan KKM. Yang ketujuh, contoh analisis KD atau silabus. Dan yang kedelapan adalah contoh RPP. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah dibahas tadi dapat membantu Bapak dan Ibu dalam menyusun dokumen KTSP, menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi ini dengan lebih baik. Semoga proses pembelajaran pendidikan yang dilaksanakan di sekolah kita juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.